Kosmo Jemparingan. Gak ada yang berani tadi. Hari ini kita lagi di kawasan Alkit, masih sekitaran Keraton Jogja, untuk mengikuti acara Jemparingan. Acara ini inisiasi dari wali murid SMP ITLHI untuk memberikan kegiatan positif bagi putra putri kami, dan juga untuk mengakrabkan, mengguyupkan orang tuanya. Sepertinya ini tempatnya. Wow, gede banget gerbangnya. Assalamualaikum, kula nuwun. Oh, ini acaranya. SMP dan saya yakin kita semua belum dicetak sama sekali. Beliau sudah mati 1974, sudah memerintah kemana, dan beliau di sini sebagai penggeladi, terakhir posisi di sini ya sebagai penggeladi untuk keprajuritan di Jemparingan. Terus ini nanti dibantu sama Romo Supadi. Dan untuk sekarang kita langsung saja mawon kepada Kanjeng Prayitno, kita menyebut akrabnya Kanjeng Prayitno, monggo kita aturaken medal waktu, monggo. Ingkang sepindah kita unjukkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini sampun paring kesempatan kesehatan, kenikmatan, oke, kesempatan meniro pekeniro saged kempal wonten bangsa Pamandunan Kraton Kasuratan Ngadijakarta. Atur panuwun ing kaping kalih inggih menika saking ngersadaring sampeyan dalem ing suwun ingkang jumeneng kaping 11 ing sampun paring lila dumateng kula lan panjenengan sami. Ing kaping 3 matur nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah menika tasih derek nglampahi kurikulum ini sampun mlampah bobiling ingkang pungkasan ya. Maaf kalau saya bahasa Jawa nyaman ya. Ini memang saya sengaja, kenapa saya harus berbahasa Jawa. Saya kepengen sekali generasi anak-anak muda ini, atau apa Gen Z, istilahnya Gen Z ya, ini lebih bisa pekeniro meniro menika Anda meniro itu saya, itu bahasa Bagongan. Ini yang selalu dipakai oleh keraton, itu bukan memisahkan antara di dalam sama daerah dalam, atau istilahnya pangeran atau gusti atau ngeso dalam. Namun ini bukan untuk memisahkan, kami bahasa komunikasi pekeniro meniro. Seperti itu. Ini harus saya kenalkan karena saya kepengen sekali anak-anak ini juga lebih jauh. Mungkin juga wali murid juga belum ya, mungkin, atau maaf dengan para guru mungkin. Baik, cabur atau cabang olahraga yang ada di Indonesia ini ada yang sifatnya kelompok sepak bola, ada sifatnya individu. Namun berkait dengan Jemparingan atau memanah,
ini full individual, full individu. Biarpun di pertandingan itu ada match team. Match team itu dipilih pada saat itu dipertandingkan, itu ada satu match team itu satu wanita, satu laki-laki, perempuan, satu laki-laki. Nah itu match team. Beda lagi dengan bergu. Bergu kalau di panahan nasional itu bisa di tingkat provinsi maupun sifatnya di negara. Itu ada mainstream, ada individu, ada bergu. Baik, saya kembali lagi ya. Saya akan flashback mengenai memanah, bahwa memanah itu sebetulnya salah satu alat yang sudah sangat tua. Yang awalnya memang untuk berburu, awalnya untuk berburu, mencari hewan untuk kebutuhan makan kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang ya sudah ya. Artinya wonge karo hewannya sudah wonge. Akan disetujui ini sudah tidak layak lagi dan apalagi lebih dilindungi. Tahun 570 sampai 663 itu zaman Rasulullah. Itu sudah ada alat memanah. Artinya itu lebih tua dari kerajaan yang ada di Indonesia, entah itu Jawa maupun yang lain. Ketika bicara tahun 570 sampai 663 itu Rasulullah SAW, beliau ini pada waktu umur 15-20 tahun sudah mendampingi paman-pamannya untuk berperang, biarpun baru menyiapkan peralatan perang. Jadi alat panah ini sudah sangat tua. Kira-kira pada tahun berapa ini, antara 1390 itu kalau tidak baru tahun-tahun itu pada era kerajaan Majapahit. Adik-adik sudah tahu belum? Nanti kalau browsing ya, masuk di YouTube cari-cari kerajaan Majapahit, ada Kutai Kartanegara, ada Demak dan sebagainya. Ada pindah di daerah dalam ya. Itu beliau Pangeran Mangkubumi ini berjalan beserta keluarganya, beserta abdi dalamnya yang tidak begitu banyak. Dia terus ke barat dan akhirnya kesepakatan ini betul yang dikatakan tadi bahwa bangunan Kamandungan Kidul dan Kamandungan Wetan ini pertama kali dibangun. Dan ini kalau sekarang ini dikatakan base camp untuk memantau keraton dalam. Dan bersyukur Anda bisa duduk di sini. Dan ini bangunan yang paling tua bahkan di Indonesia. Mungkin di negara lain mungkin seperti itu. Karena model maupun belum ada. Selain ada di sini. Baik, saya lanjutkan. Berkait dengan panahan, 4 lutut dibawa keluar oleh Inggris, oleh negara lain yang telah menjajah kita. Kosong kita di keraton Yogyakarta ini. Nah, saya kembalikan lagi. Statement atau perintah dari HB ke-8 pada saat itu, ini kalau keliru maaf saya, yang keliru saya mohon maaf. Itu kita sudah tidak ada perang lagi dan perintah beliau, prajurit kabeh tetap latihan, tetap belajar memanah. Anda tidak harus belajar memanah di dalam keraton, tapi bisa di luar. Orang luar boleh diajari, tapi kamu belajarnya harus duduk. Kan orang ngerti pada saat itu ono perang apa oneh kok orang. Kan begitu. Namun prajurit-prajurit inti itu tadi tetap belajar. Bahkan yang di luar diajari. Itu seperti itu. Sekilas sejarah yang ada.
ada dua gaya, dua gagrak. Yang satu itu gagrak Mataram, dan gagrak Mataram ini bukan berarti seluruhnya milik Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat. Namun Mataram ini bisa Mataram kuno, bisa Mataram Islam, dan bisa Mataram zaman Sultan Agung. Ini begitu. Jadi gagrak Mataram ini posisi busurnya tidur horizontal. Maaf saya contohkan ya. Posisinya horizontal. Ini ya, horizontal ya. Itu ditarik sama. Ini ya, ini horizontal. Paham deh? Ini gagrak Mataram. Yang gagrak vertikal atau dengan kemiringan 30 derajat boleh dikatakan pada jam 2 kemiringan. Artinya kalau kemiringan itu terbalik, anak panahnya akan jatuh. Jadi kemiringan 30 derajat pada jam 2 atau jam 2. Paham ya? Tadi katanya untuk pertanyaan nanti setelah kita praktek gitu. Nanti silahkan apa saja ditanyakan. Moga-moga saya bisa jawab. Sekilas pertanyaan, sekilas perkenalan mengenai peralatan nampaknya sudah. Untuk selanjutnya apakah kita bisa, kalau melihat jam, kita praktek atau bagaimana? Oke, ini kalau saya bedakan telung semester, saya padatkan dikit ya. Busur sudah mulai ada. Jadi busur ini adalah gagrak Mataram yang penuh keluguan. Ini digambarkan penuh keluguan. Tidak ada pun yang berkait dengan dianeh-aneh atau. Nah ini sifat daripada karakter daripada gagrak Mataram. Coba kita lihat gagrak tradisi ya. Ini juga menampakkan daripada empunya, membuat liuk-liuk, membuat ya, ini gagrak tradisi atau boleh dikatakan gagrak JBN atau JBN, Jemparingan Bandul Nusantara, JBN. Dan ini diasuh di Nusantara. Kebetulan saya sebagai pemlap dan JBN ini diampu oleh Bapak, saya lupa, di Mabes Polri Jakarta. Ini lurus, lalu duduknya juga lurus. Ini digambarkan bahwa hablum minallah, hablum minanas. Itu seperti itu. Jadi kalau ada yang memanahnya akan beda lagi. Itu akan berpengaruh ke yang lain-lain juga. Dalam sudut kesehatan, bahwa yang akan kita latih adalah otot-otot di belakang ini, itu akan kita latih. Dan itu sebaiknya lurus.
itu seperti itu. Pertanyaannya di pending dulu, nanti dituangkan setelah kita praktek sesuai perintahnya Romo Mangku. Baik, untuk sementara itu ya, nanti berkembang di acara selanjutnya. Saya akan menyinggung ke sasaran ini. Sasaran yang ada di Keraton Kesultanan Yogyakarta adalah namanya bandul atau wong-wongan. Seakan-akan seperti orang ini. Siapa saja yang nancap warna merah, dia akan mendapat nilai 3. Warna kuning mendapat nilai 2. Warna putih mendapat nilai 1. Warna hitam mendapat nilai. Ada pendapat? Yang lain silahkan. 4. Oke, yang lain? Setengah. Ini nilainya min 1. Min 1. Baik, saya akan mencoba mengurai sedikit. Guna tolong semester ya, tolong SKS ya. Jadi kepala ini atau namanya mulu. Siapa saja yang bisa menancap warna merah atau kepala atau mulu nilainya 3. Kenapa? Tadi digambarkan adalah wong-wongan ya, wong-wongan. Ini seakan-akan ini kepala, mulu itu kepala. Semua di bawahnya mulu atas perintah merah. Setuju ya? Karena ini wong-wongan. Warna kuning ini digambarkan jonggo atau leher. Leher ini dileboni apa wae gelem. Setuju? Lotek gelem, sate gelem, dawet gelem, aspal gelem. Sekarang ini yang lagi marah itu adalah sampah, ya kan? Mau. Ini jonggo. Nah, yang kena akibat adalah warna putih. Ini badan. Semakin banyak makannya, semakin kurus orangnya kualik, semakin gemuk orangnya, kan gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Digambarkan apa? Ini min 1, silakan. Kaki, setuju. Ibu-ibu, monggo silakan. Kaki, yang lain ayo adik-adik berpendapat silakan. Warna hitam adalah ini harus saya sampaikan, dan ini saya berharap dipegangi dengan teguh semua saja bahwa ini bisa dikatakan wadidang ngomong wadidang dioragam. Maaf, saya bisa sampaikan ini kemaluan. Paham ya? Ini harus dijaga. Mbah kuwi sing duwe duit, mbah sing ora duwe duit, mbah kuwi kepala sekolah, maaf, mbah kuwi wali murid, mbah kuwi temenan murid. Maaf, ini gambaran ini dibuat pada era-era Pangeran Mangkubumi di awal. Filosofinya sangat dalam, sangat dalam. Mengdolanan kok ngene iki ya ono filosofine ora keraton ya. Dan kalau jenengan masuk pintu itu juga ada. Iki zaman opo itu ada. Ini dolanan gini aja dibuat. Oke, Bapak, Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Cuma saya berharap seandainya nanti ditindaklanjuti di SMP untuk memanah, saya sangat setuju. Kenapa? Untuk pendidikan karakternya bagus banget memanah itu. Karena mau tidak mau itu satu, untuk menimbulkan feeling itu adalah 3 unsur yang harus jadi satu. Ini ada di pimpinan Sinawo mana? Maaf, ini bukan saran, bukan ini cuma anu aja. Diabaikan juga boleh. Satu, hati. Karena memanah hati kolbu.
pikiran. Yang ketiga baru peralatan. Kalau tiga-tiganya sudah matching, sudah jadi satu, terus timbul feel. Saya tidak sombong dan saya mencoba membuat satu informasi. Kalau ini bicara kena. Jadi nek ngomong tetap nganggo iki, yo saya blender sih. Nek ngomong nganggo iki beda. Iki aku jadi ceramah malah ikut ceramah. Malah gue bapak-bapak, ibu-ibu, gue adik-adik. Tapi ini juga saya sampaikan supaya ini lebih bisa mengenai. Itu begitu. Jadi saya kembalikan kalau nanti ditindaklanjuti di SMP dan kegiatan ini saya kira bisa mendasari. Gitu Bapak Ibu, dari saya teori yang hanya ala kadarnya dan yang saya punya. Itu seandainya itu benar, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun saya. Namun itu seandainya itu salah, full 1000% saya yang salah. Saya mohon maaf. Demikian dari saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Kanjeng Prayitno atas sampaian informasi dasar, baru dasar. Saya akan coba yang Kaki ya. dengan 4 anak panah. Hah? Oh boleh dipakai. Kalau yang panas kebiasaan Belum terlatih. jauh loh jaraknya. Agak maju aja. 2 meter kelihatan. Oh, nempel di situ. Ini nempel di orang-orang. Tapi jenengan videoin dari sana, Pak. Titis di sini. Hampir. Ini yang gagal tradisi. Gagrak tradisi. Ini panas loh guys, ininya tafiknya panas. Ini jaraknya jauh banget guys, dan sasarannya kecil banget. Contoh tidak kena. Jadi paling tidak seperti itu. Jadi nanti bapak sama ibu, adik-adik terutama nanti memanah yang 2 gagrak ini bisa dilaksanakan. Paling tidak contohnya seperti yang sudah saya lepaskan tadi. Untuk selanjutnya dibagi langsung adik-adik sebelah timur dengan Pak Adi, nanti yang di sini dengan saya. Karena itu ya. Boleh terserah. Tapi Bapak Ibu di sini dulu. Anak-anak. Terus tangan kiri ya, tangan kiri. Tangan kanannya itu flat ke tiang, kelek. Ya, kalau rata air berarti ini kurang rata. Oke. Rata air ya. Yang ini kelek, temploknya kelek sampai kelek. Kuat lah. Nggak kuat. Ya, ini bisa ngomong-ngomong. Oke ya. Kita mulai satu-satu. Kebalik. Oke, agak ke sini.
Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu, yuk Mas. Satu dulu. Arahkan, ini namanya bedor, aku mau kepengen napinya. Pokoknya aku udah tahu. Ini arahkan pada titik sasaran. Dilihat, tapi tidak begini ya. Karena memanah yang Dr. Mataram itu manah dengan mata hatinya. Betul ngincang Pak? Iya, nggak ngincang. Oh, Yuk. nggak ngincang. 3 jari ya. Maaf, iki oleh nih dengan kata. Maaf. Berarti ini cuma disalahnya? Ya, salahnya dengan 3 jari. Ini saktinya lebih bagus. Dan dengan yang ini apa? Ini seperti ini, jadi diganti. Karena akan menyenggol sendi-sendi, mengurangi lakinya lebah. Ini ya. Ini saktinya lebih bagus. Oke yuk, sini dulu ya. Nanti baru sama-sama. Yuk Mas yuk. Biasa. Ya. Arahkan, nggak boleh ngincang satu. Nggak boleh ngincang. Oke, yuk Mas yuk. Ini apa yang bagus? Memang itu harusnya pakai manset itu loh. Yuk. Gini klik. Yuk lagi, bentar ya Mas ya. Jangan dilepas dulu, nggak ada. Dia kan nggak punya beban dia. Oh gitu. Iya, yuk. Jauh banget. Yuk. Darinya jangan di atas ya. Ya, yuk. Tarik. Itulah kamu. Orang keros. Itu kurang power, artinya kurang tarian Mas. Kurang tarian. Saya nganggo guyon ya ora kenceng-kenceng yo. Yo silakan bersama-sama. Paling tidak 1 kali udah pernah. Tolong diedit mana? Diedit keliling. Yo. Nah, udah mulai toh. Hatinya udah mulai main. Yes. Wih, aduh. Awas Pak, ada orang. Ganti. Saya pernah mengenai tukang di sana. Itu kena kakinya. Makanya saya taruh di depan. Itu harapan saya. Kan tadi saya udah bilang, ini seakan-akan dikena kalau ini gini ya mau tidak mau. Makanya ini di tangan kanan flat. Iya, flat. Yuk, silakan. Ya. Oh, itu nggak jawab lagi, boleh ibu. Hampir Pak. Main. Udah mulai jadi atlet nih. Langsung turnamen. Ayo monggo Pak, lagi Pak. Hampir Pak. Ya kan kalau sesuai dengan teori. Yo. Ya, mestinya pakai manset itu. Manset jadinya nggak kena. Iya, lengan itu manset itu. Panas banget. Cuacanya panas sekali. Hampir Pak. Oke. Sekali lagi yo. Yang lain menunggu, ayo. Sistemnya kena Pak tadi. Nyenggol. Itu kalau orang berarti kena kupingnya itu Pak. Orang nutupi. Oh gini. Sudah punya modal. Gimana tuh ini? Apa itu? Kurang apa itu? Ya, kurang tarian. Tadi kan nggak ada powernya 40 sampai 50% tadi. Ini nggak usah dipegang. Jadi langsung di sini. Iya, betul. Nah, dikasih jeda. Powernya di bawah aja. Usahakan
Tangan kiri, kanannya. Iya. Ya, ya. Di mana Pak? Bentar, jangan narik dulu. Cari ya. Bentar, narik dulu, jangan narik dulu. Iya, iya. Dereng. Waduh, iya kan? Aduh, aku mau begini. Kenapa? Kelewati. Yes. Wah, juaranya ini Pak Diana. Bayangin. Itu bandel. Oh, ini agak beda ya, beda. Coba naik. Oh, ini agak Nah, dipasang dulu. Bayangin. Mata kanan terbuka, mata kiri nginceng. Nah, jangan ditarik dulu. Bayangin bandel itu ada di sini. Nah, diperkecil kayak ada di sini, dikotain. Kirain bayangin itu Pak Bayu gitu. Bisa bayangin Pak Bayu. bandul yang warna-warni itu tuh. Kita ya ada di sini. Bayangin. Kita lihat hasilnya. Kurang power aja kurang. Masih gini, enggak gini. Tuh ya. Ini bakal naik. Lepas. Wih, Ya, hampir loh. 3 cm paling. Miring, berarti. Miring. Kamu ngincer yang mana? Satu lagi. Sepatu terakhir loh ini. Hati-hati loh Pak Mas. Ya. Tembak. Itu bulunya. Warna apa? Warna putih. Warna putih. Warna putih itu kalau Bladen itu perlombaan jemparingan, itu namanya Bladen, atau latihan jemparingan beneran itu namanya Bladen. Nah, kalau perlombaan itu Bladen. Nah, itu biasanya sekedar informasi ya, sampean. Nah, 4 panah dengan ronde rambahan. Bahasa Indonesia ronde per ronde itu 20 kali. Nah, perputaran 20 kali. Kali 4 panah berapa? 4 panahnya itu. Nah, berapa puluh itu? Itu biasanya Bladen pada umumnya ya, Nah, itu tadi Mas berapa di putih ya, di putih. Rasanya apa? Pas kena itu rasanya pertanyaan yang lain nanti. Kok bisa kena? Kayaknya cuman beruntung. Oke, ada yang lain? Nggak ada. Oke, macam pun. Latihan peranaan ini wajib dipakai oleh abdi dalam, wajib
wajib itu di bawah rukun ya, wajib dipakai, atau kostum atau dress code ini dipakai oleh abdi dalam, semua abdi dalam wajib ain. Satu, udeng, belangkon atau destar atau kupluk, apa kok kupluk, itu wajib seperti itu, tetap di Yogyakarta pakai mondolan itu ya. Tapi ketika bicara ke timur atau ke barat, itu kadang tidak ada mondolannya. Yang lengkap di Keraton Yogyakarta adalah pakai mondolan. Itu belangkonnya seperti itu. Satu. Yang kedua, peranaan, maaf saya berdiri. Peranaan ini bisa dikatakan baju atau pakaian takwa. Takwa, ini pakaian takwa ini memang sudah di istilahnya mesti patok, dan ini salah satu ditetapkan ketika palian negari itu antara Mas karo adike itu, Mas pokoknya aku tetap nganggo pakaian iki, nek jenengan nganggo pakaian kuwi monggo. Dadi baju takwa ini sudah ditetapkan bahwa ini pakaian abdi dalam yang ada di Keraton Yogyakarta atau Keraton Kasultanan Yogyakarta. Namanya peranaan atau baju takwa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Nah, itu ya. Anda paham nggak ini dengan baju takwa atau peranaan ini? Oke. Jadi begini, peranaan anak ini makanya tidak bisa kalau nggak pakai koyo kaos itu. Peranaan anak, paham ya? Nah ini seperti itu. Nek nganggo urit dudu peranaan, bukan peranaan. Nah kan ketemunya aku toh. Nah ini kenapa harus saya sampaikan, biar tahu, supaya nanti kalau ketemu tidak perlu, oh itu peranaan, tidak usah, oh ini beda. Nah cuma itu aja. Jadi peranaan itu hanya sampai di sini saja. Jadi ngambungnya tetap kalau kau paham ya Bu ya. Jadi makanya ini baju takwa, yo boleh dikatakan seperti kalau apa gamis-gamis itu lah, seperti itu. Oke ya, turun ya, sekarang turun. Seperti jarik, bade, kain. Kalau abdi dalam, ini SKS itu ya, tapi saya harus menyampaikan. Kalau abdi dalam harus wajib kain, itu diengkol. Ini diengkol namanya ini. Dibiru engkol. Nek ora dibiru engkol, ya dudu abdi dalam Kasultanan Yogyakarta. Berarti wetane abdi dalam Keraton Yogyakarta. Kalau yang sana tidak diengkol, ini tetap peranaan. Paham ya maksudnya ya? Sing wetan kono nganggo peranaan, ning ora diengkol. Itu ya. Abdi dalam juga ada yang tidak pakai keris, ada yang pakai keris. Kalau pangkatnya sudah bekel ke atas, sampai saya kanjeng begini, itu pakai keris. Ini nek isih abdi dalam magang atau abdi dalam jajar, itu belum memakai keris. Pakai selop boleh, tapi kalau di dalam keraton tidak pakai selop. Yang agem cuma ngersop. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Ayo. Pakaian seperti ini peranatan apa boleh dipakai orang biasa? Boleh. Cuma kalau bicara di dalam, sebaiknya ini diengkol. Ini orang di dalam ya nggak usah diengkol. Mau pakai ini juga boleh. Cuma sebaiknya kalau pakai engkol itu lebih sempurna. Itu seperti itu. Syukur masuk jadi abdi dalam.
itu lebih sempurna 100%. Nah, sekarang saya melihat bukan berniat, saya melihat tidak sempurnanya, bukan. Saya melihat yang sudah memakai. Saya dari awal memang saya sengaja supaya Romo Mangku ngendika benjing kami ngagem berjan. Saya tetap diam supaya nanti bisa menjadi satu contoh. Pernah naik andong, naik andong itu atasnya pakai surjan, bawahnya pakai celana. Aku nggak ke sopir andong loh. Maaf. Jadi kalau berpakaian itu sebaiknya dilengkapi. Nek nganggo surjan ya dilengkapi pakai udeng atau belangkon. Itu begitu. Ya juga pakai jarik. Itu seperti itu. Ini yang sewu. Iki gurune mesti aku ini ya. Aku ki jano mentani Pak Guru Kepala Bulora Tindak. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Mungkin pertanyaan silakan.